Pada episode sebelumnya, kita telah membahas bagaimana upaya Portugis dan VOC untuk mendapatkan izin membangun benteng pertahanan di Sunda Kelapa, serta bagaimana usaha Fathaillah yang akhirnya mampu mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Sekarang, mari kita selesaikan apa yang sudah kita ceritakan sebelumnya. Inggris ngajir, Batavia lahir, pada tahun 1618, sebuah armada kapal Inggris di bawah pimpinan Kapten Christopher Pring tiba di Banten. Armada yang terdiri atas 5 kapal besar ini mempunyai awak sampai 500 orang. Pihak Inggris rupanya ingin unjuk gigi kepada pihak VOC. Gubernur Jenderal VOC waktu itu, Jan Piet Zoonkomen, merasa tak kuasa mengimbangi kekuatan Inggris itu. Apalagi muncul isu bahwa armada Inggris lainnya, di bawah pimpinan Sir Francis Dale, yang jauh lebih besar dari armada Pring, juga akan tiba di Banten. Perlahan-lahan dan diam-diam J.P. Cowan mulai mengangkuti barang-barang dan personilnya menuju Jayakarta. Cowan menempati Nassau Huis, dan tanpa izin mulai mencaplok wilayah kampung Cina untuk dijadikan daerah kekuasaannya. Dia bahkan mengubah bangunan Nassau Huis menjadi benteng pertahanan yang kokoh dari batu. Dia pun membangun kembarannya, Mauritius Huis, dan menghubungkan kedua gedung itu dengan sebuah tembok batu. Di atas tembok batu itu dideretkannya beberapa buah meriam yang moncongnya diarahkan ke keraton dan pabean Pangeran Wijayakrama. Cowan juga memperbesar regu penjaganya, yang tadinya 25 orang menjadi 50 orang, dan dipersenjatai dengan senapan mustaf dan senapan arkibases. Dia mulai menyusun sistem perbentengan pada jarak 3 km dari situ. Nassau Huis dan Mauritius Huis berikut tembok penghubungnya jelas sekali merupakan embrio dari tempat persegi 4 terkurung yang diperkuat, yang kemudian dikenal sebagai Kastil Jakarta. Rada September tahun 1618, Kapten Christopher Pring datang berkunjung ke Pangeran Wijayakrama. Pihak Inggris mendapat izin mendirikan benteng pertahanan, semata-mata untuk mengimbangi kegiatan pihak VOC. Pihak Inggris bahkan membantu memperkuat pertahanan Keraton Jayakarta. Permulaan Desember tahun 1618, armada Sir Francis Dale tiba di Selat Sunda. Cowan yang merasa tidak akan mampu mengimbangi armada Inggris itu, pada tanggal 23 Desember tahun 1618 mengambil tindakan untung-untungan, yaitu mengirim utusan ke pihak Inggris untuk menuntut mereka menghentikan pembangunan bentengnya. Pihak Inggris tentu saja menolak. Kemudian dengan amat tiba-tiba, pada sore hari itu juga Cowan memerintahkan penyerbuan ke lokasi benteng Inggris yang sedang dibangun itu. Orang Inggris melarikan diri dan sembunyi di Keraton Jayakarta. Sepanjang malam itu terjadi perang meriam antara keraton dengan kastil. Pada tanggal 30 Desember tahun 1618, armada Francis Dale tiba di lepas pantai Muara Ciliwung dengan 11 kapal besar dan 300 meriam dengan personil 1.500 orang. Francis Dale mengirim sekoci kecil ke pantai untuk memperingatkan pihak Belanda untuk segera menyerah. Tetapi J.P. Cowan tidak tinggal diam. Pada tanggal 3 Januari tahun 1619, bersama 12 perwiranya, Cowan berhasil naik kapal kecil dan menyelinap ke tengah laut. Dia berhasil bergabung dengan sebuah kapal besar milik Belanda yang baru tiba dari Sumatera. Dengan kapal itu, Cowan kemudian berlayar mencari bala bantuan ke Maluku. Kastil Jakarta yang hanya dihuni 300-an orang, ajaib sekali, mampu mengulur-ulur waktu. Agaknya pihak Inggris dan Jayakarta sesungguhnya masing-masing tidak terlalu mempercayai rekannya, sehingga kondisi dan syarat penyerahan dari pihak Belanda terus-menerus dirundingkan kembali. Sampai pada tanggal 2 Februari tahun 1619 datanglah pasukan Banten yang berkekuatan 2.000 prajurit. Pasukan Banten ini menyerbu ke Keraton Pangeran Wijayakrama, yang terpaksa mengungsi ke hutan. Seluruh kota Jayakarta berhasil dikuasai pasukan Banten. Pada tanggal 6 Februari tahun 1619, pihak Inggris berhasil menarik diri ke kapal-kapal mereka. Kastil Jayakarta, di bawah perlindungan pasukan Banten, tetap mempertahankan posisinya dalam kastil. Pada tanggal 12 Maret tahun 1619, Dewan Kastil di bawah pimpinan Kapten Van den Rey secara resmi menamakan kompleks Nassau Maurits dengan Kastil Batavia. Batavia berasal dari kata Bataviare, yakni nama bangsa Eropa yang menjadi nenek moyang orang Belanda. J.P. Cowan tiba kembali di Jayakarta pada tanggal 28 Mei tahun 1619. Disertai armada berkekuatan 17 kapal dan 1.100 prajurit. 2 hari kemudian dengan serta-merta kota Jayakarta diserbu dan dikuasainya. Keraton Pangeran Wijayakrama dibakarnya hingga musnah. Beberapa hari kemudian J.P. Cowan pun mengumumkan berdirinya Koninkryk Jakarta, Kerajaan Jakarta, yang tidak ada lagi rajanya kecuali J.P. Cowan. Kapten Christopher Pring nampaknya takut dikalahkan Cowan, dan setelah mendengar kedatangan Cowan, langsung mengangkat sauh. Sir Francis Dale tak kalah takutnya langsung ngacir ke India dan wafat di sana. Dengan demikian, runtuhlah Kerajaan Jayakarta. Kota pelabuhan Jayakarta sebenarnya oleh Cowan akan diganti menjadi kota Neo Horen, Horen baru, sesuai dengan nama kota kelahirannya. Akan tetapi pimpinan VOC di Belanda lebih menyukai nama yang dibuat Kapten Van den Rey, yaitu Batavia.